Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziva Fiza. Saya salah satu mahasiswa Universitas Lancang Kuning Prodi Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen strategi Gojek. Yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan Gojek. Yang pertama ada visi. Gojek ingin menjadi perusahaan teknologi yang bantu selesaikan masalah di masyarakat lewat inovasi. Misinya membantu orang-orang dan pelaku usaha kecil lewat layanan digital kayak GoPay dan GoFood. Lalu ada tujuan, yaitu jadi aplikasi digital terbesar di Asia Tenggara, ngebantu orang yang belum punya akses layanan keuangan, dan yang terakhir ngejar keuntungan yang stabil dan terus berkembang. Ada pengaruh dari lingkungan luar, yaitu memiliki beberapa faktor. Yang pertama faktor politik. Gojek harus patuh sama aturan pemerintah soalnya transportasi dan keuangan digital. Lalu ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, lingkungan, dan yang terakhir hukum. Dan yang ketiga ada kekuatan dari dalam perusahaan internal. Yang pertama orang-orangnya, yang kayak punya tim teknologi dan operasional yang kuat. Lalu ada merek Gojek, sudah dikenal banyak masyarakat di Indonesia. Lalu ada teknologi, aplikasi lengkap, semua layanan ada dalam satu aplikasi. Lalu ada GoPay, jadi salah satu e-wallet paling populer lah. Dan yang terakhir ada ekosistem GoTo, yang mana gabung sama Tokopedia, bikin layanan yang makin luas. Dan yang keempat ada strategi Gojek secara umum, yaitu Gojek nggak cuma ngandelin satu layanan, tapi punya banyak layanan. Lalu mereka beda dari yang lain seperti fitur yang lengkap dan mudah. Lalu ada merger sama Tokopedia, bikin mereka lebih kuat karena e-commerce dan layanan digital jadi nyatu. Yang kelima ada cara Gojek jalankan strateginya. Gojek juga pakai AI data buat ngatur rute, kasih rekomendasi makanan, dan nyocoki driver dengan penumpang. Dan driver dan mitra UMKM diberi pelatihan supaya bikin makin berkembang. Lalu ada promosi dikurangi supaya nggak rugi terus, fokus sekarang cari untung. Dan yang kelima ada evaluasi, apa saja strategi jalan. Gojek sekarang udah mulai untung dalam artian laba setelah sekian lama rugi karena bakar duit buat promosi. Lalu mereka terus pantau beberapa banyak pengangguran, seberapa cepat layanan dan keuntungan tiap kuartal. Dan yang terakhir itu ada kalau ada strategi yang kurang efektif, mereka langsung perbaiki. Dan yang ketujuh ada analisis keuntungan dan ancaman atau yang sering disebut SWOT. Ada keuntungannya, yang pertama yaitu layanan lengkap dan terhubung. Yang kedua ada teknologi yang canggih. Ada beberapa kelemahannya juga. Yang pertama yaitu terlalu fokus di Indonesia, masih bersaing ketat sama Grab. Ada beberapa peluangnya, yaitu GoPay bisa jadi alat pembayaran utama dan kendaraan listrik makin berkurang. Lalu ada juga ancamannya, yaitu aturan pemerintah bisa berubah-ubah dan startup baru bisa jadi saingan. Maka kesimpulan dari analisis strategi Gojek yaitu strategi Gojek itu bisa dibilang pintar dan adaptif. Mereka tahu apa yang dibutuhkan pasar. Mereka terus berkembang dari ojek online jadi aplikasi serba ada. Sekarang mereka fokus cari untung, bukan cuma bagi-bagikan promo. Dan mereka juga mulai peduli lingkungan kayak pakai motor listrik gitu. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.